Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Sulastri Sasmita, tim 2023-210031. Di sini saya akan membuat video wawancara dengan judul akuntabilitas pengelolaan dana publik di tingkat desa, yang dimana wawancara ini untuk menempuh tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Dosen Agustinus Bunu, SEM, MA, MAP, dengan mengintegrasikan dua mata kuliah yakni yang pertama keuangan publik dan penganggaran daerah kelas B, dan yang kedua itu mata kuliah akuntabilitas dan pengawasan publik kelas A. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep keuangan publik dan penganggaran daerah. Konsep keuangan publik dan penganggaran daerah. Keuangan publik yakni mengacu pada aspek penting yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan pelayanan publik. Selanjutnya, penganggaran daerah merupakan rencana finansial pemerintah daerah yang menyatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk merencanakan kegiatan atau belanja atau pengeluaran dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut atau pendapatan. Proses ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah. Terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber wawancara saya pada sore hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Bapak siapa dulu? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Misal, bisa dipanggil Misal. Oke. Terus? Sebelumnya boleh perkenalkan Bapak hari ini sedang menjabat jadi apa atau menempuh pendidikan apa? Saya sekarang berada di sebuah universitas dan sekarang saya menjadi seorang aktivis. Berarti masyarakat umum. Ya, betul. Apakah boleh saya mewawancarai Bapak? Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya wawancarai kepada Bapak. Wawancara pertama itu terkait dengan pengelolaan dana. Apakah Bapak itu mengetahui adanya program atau pembangunan di desa itu yang menggunakan dana publik? Sedikit yang saya ketahui terkait untuk dana desa yang digunakan publik ya. Kebalik Pak, pembangunan di desa yang menggunakan dana publik? Pembangunan desa yang menggunakan dana dari publik. Dari publik. Mungkin yang saya ketahui salah satu contohnya itu seperti pembangunan jalan. Baik, apa lagi? Itu saja. Mungkin saja. Terima kasih. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua itu. Menurut pengamatan Bapak itu, seberapa efektif dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat umum? Menurut saya terkait efektifnya itu masih kurang efektif ya, karena masih banyak di daerah-daerah pedalaman sana itu terkait untuk jalannya itu masih rusak. Tapi kurang efektif Ya, ya. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan ketiga itu, apakah pemerintah desa itu pernah mensosialisasikan laporan penggunaan dana publik kepada masyarakat secara terbuka? Kalau yang saya ketahui terkait untuk secara terbuka itu masih kurang ya. Bukan tidak ada, tapi masih kurang. Kurang ya. Transparansinya itu masih kurang. Transparansinya kurang. Tapi berarti sudah pernah ya mensosialisasikan laporan penggunaan dana publiknya? Karena Nah, tapi kurang transparansi. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keempat itu, apakah Bapak merasa bahwa pemerintah desa itu sudah bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut? terkait untuk pengelolaan dana ya, tanggung jawab atau tidaknya itu saya rasa kalau berbicara tanggung jawab sudah bertanggung jawab, tapi kurang maksimal. Itu kurang efektif. Nah, kurang efektif. Tanggung jawabnya masih kurang kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu, pernahkah Bapak itu terlibat dalam musrembang atau musyawarah desa, pertemuan yang membahas perencanaan atau penggunaan anggaran desa? Sejauh ini saya belum pernah mengikuti hal itu. Belum pernah ya Pak?
Selanjutnya, dari semua kegiatan atau bantuan yang ada di desa, mana yang menurut Bapak paling bermanfaat untuk warga? Ya seperti contohnya sekarang itu BLT. BG. Dan itu Selain itu ya di BLT daerah-daerah. bisa ya? Nah, BLT, PKH gitu ya Pak ya. Tapi yang saya rasakan sejauh ini ya cuma FBG itu yang menurut saya berjalan ya. Jalan. Tapi kan BLT itu juga berjalan gitu. Ya dulu, tapi yang sekarang saya lihat, yang saya rasakan sekarang itu cuma FBG ya. Kalau menurut saya bisa dikatakan maksimal ya maksimal. Terus terkait dengan PKH? Kurang kalau menurut saya tuh. Oke. Mungkin hanya itu ya pertanyaan yang dapat saya berikan kepada Bapak. Selanjutnya di sini saya minta saran kepada Bapak terkait dengan pengelolaan dana publik di desa agar lebih transparan dan akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Bapak sarannya? Mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk transparansinya ataupun tanggung jawabnya itu, karena menurut saya yang kurang sejauh ini ya di situ. Dan ini lagi terakhir dari saya terkait untuk rakyat kecil itu, rakyat kecil itu lebih Diutamakan ya? diutamakan lagi, lebih dilihat lagi, karena itu yang menurut saya masih kurang. Mungkin hanya itu pertanyaan yang dapat saya berikan kepada Bapak Nizar ya Pak ya. Terima kasih terkait jawaban dan saran yang telah diberikan kepada saya tadi. Baiklah, di sini saya akan menghubungkan antara jawaban narasumber dengan teori penganggaran, efisiensi, dan efektivitas. Untuk teori penganggaran publik, proses vital perencanaan, alokasi, dan pengendalian sumber daya publik untuk mencapai tujuan pembangunan dan memberikan pelayanan publik serta sebagai alat akuntabilitas pemerintahan. Seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber saya tadi, bahwa pada penganggaran dana desanya sudah dilaksanakan dengan baik tapi kurang efisien. Selanjutnya efisiensi dalam penganggaran publik. Penggunaan sumber daya atau uang, waktu, dan tenaga secara optimal untuk menghasilkan output sebanyak mungkin atau mencapai hasil tertentu dengan input sekecil mungkin. Dengan kata lain, untuk menghindari pemborosan. Saya hubungkan dengan jawaban narasumber saya tadi itu bahwa untuk efisiensi dari penggunaan dana desa itu kurang efisien. Selanjutnya, efektivitas dalam penganggaran publik. Tingkat keberhasilan mencapai tujuan atau hasil yang ingin digunakan atau outcome dari program atau kegiatan yang dibiayai anggaran, yaitu spending wisely. Seperti yang sudah dijawab oleh narasumber tadi, saya akan menghubungkan dari pertanyaan narasumber dengan teori efektivitas, bahwa keefektivitasan terkait dengan pengelolaan dana desa itu sudah dibilang cukup baik dan efektivitas, karena keberhasilannya tadi seperti yang sudah disebutkan oleh narasumber itu dari 60 sampai 70% efektif gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan hubungan antara jawaban dari narasumber dan teori penganggaran efisien dan efektivitas. Saya akan menunjukkan terkait apa yang sudah saya jelaskan sedikit tadi. Tingkat akuntabilitas cukup baik namun belum optimal. Secara umum, pengelolaan dana desa sudah menerapkan agar transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan regulasi, terutama dalam tahap perencanaan dan pelaporan administratif. Namun akuntabilitas substantif, kualitas hasil penggunaan dana seringkali belum maksimal. Selanjutnya itu kendala PDM dan kompetensi. Faktor utama penghambat akuntabilitas adalah rendahnya kompetensi sumber daya manusia atau aparatur desa dalam penatausahaan keuangan dan pelaporan fisik yang teknis.
Selanjutnya, partisipasi masyarakat masih rendah. Partisipasi masyarakat itu dalam pengawasan masih minim akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan kesadaran warga yang masih kurang. Selanjutnya, kelemahan pengawasan internal. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan Inspektorat Desa, Inspektorat Daerah seringkali belum memadai sehingga potensi penyimpangan masih dikemukakan. Di sini saya akan merekomendasikan kebijakan. Yang pertama itu peningkatan kapasitas SDM berkelanjutan atau pelatihan teknis. Yang kedua, optimalisasi digitalisasi transparansi. Yang ketiga, penguatan fungsi pengawasan BPD dan partisipasi publik.